Hajime Maste, Watashi no nama wa Dia Puspitaroka. Kuras no Chiba. Saya akan membacakan tugas bab 6 membuat karangan dengan judul Jalan Kuburan Malam Hari. Pertemuan pertama yang tak terduga. Kisah ini terjadi ketika aku masih duduk di kelas 6 SD. Pada suatu hari, yaitu hari Sabtu, aku berangkat ke sekolah seperti biasanya. Setelah sampai di sekolah, pelajaran sudah dimulai. Saat istirahat tiba, aku dan temanku mengobrol tentang rencana menginap di rumahnya. Lalu kami membuat janji untuk menginap di rumahnya. Setelah kelas selesai, aku bersama teman sekelas pergi ke lapangan untuk melaksanakan latihan pramuka. Setelah latihan selesai, aku pulang ke rumah bersama adikku. Lalu menyiapkan barang-barang yang akan aku bawa ke rumah temanku. Lalu aku pergi bermain layang-layang dan sepak bola bersama teman-teman di lapangan. Permainan hari itu sangat seru. Aku bahkan mencetak 3 gol. Setelah selesai bermain, aku berpamitan dengan mereka untuk pulang. Setelah pukul 3 sore, aku mengambil tas yang sudah dipersiapkan dan berangkat ke rumah temanku. Sesampainya di rumah temanku, aku berteriak memanggil namanya. Setelah dia menjawab, aku masuk ke dalam rumahnya. Lalu kami belajar sebentar sebelum bermain di kamarnya. Awalnya aku berpikir akan menginap di rumahnya, namun tadi disangka ibuku tak memperbolehkannya. Akhirnya aku hanya bermain di rumahnya sebentar, hingga akhirnya waktu menjenguk pukul 10 malam. Aku pikir tak ada masalah untuk pulang larut malam karena sudah biasa. Lalu aku bermain ke kamar temanku. Dia awalnya khawatir aku pulang sendirian karena sudah malam, tapi aku bilang tidak apa-apa karena jalan yang kulewati jalan yang seperti biasa. Aku mulai berjalan kaki untuk pulang. Namun dalam perjalanan pulang, jalan biasanya aku lewati masih dalam perbaikan dan coraknya masih basah sehingga tidak bisa dilalui. Terpaksa aku harus menggunakan jalan alternatif, yaitu jalan kecil yang berada tepat di tengah hamparan kuburan tua yang tidak terurus. Cahaya bulan di atas kepala aku sangat kabur. Jalan yang berpasir dengan genangan air bekas guyuran hujan tadi malam. Pohon bambu yang tinggi dan rimbun saling berdempetan menutupi cahaya bulan yang kabur, dan tercium juga bau seperti kain kapuk dan bunga mati yang menusuk hidung. Aku mencoba menenangkan diri dan berpikir, aku adalah anak pemberani. Aku tidak akan takut, tapi tubuhku tak bisa berbohong. Dia mulai menggigil. Tapi bukan karena dingin. Kuburan batu yang sebagian sudah retak dan terbalik menjadikan jalan terlihat semakin sempit. Suara-suara aneh mulai terdengar, suara seperti kayu yang menggeret, tangisan pelan yang sulit dijangkau, bahkan terdengar suara seseorang yang berbisik. Tetapi tak jelas apa yang dikatakannya. Aku mencoba mengabaikannya dan menganggap itu hanya angin lalu. Tiba-tiba terdengar suara loncat yang terdengar di balik semak-semak bambu yang tumbuh liar di tepi kuburan. Bunyinya keras seperti batu yang jatuh, membuat aku terhenti seketika. Kulitku merinding. Aku memberanikan diri untuk melihat ke arah sumber suara. Tanganku sudah mulai gemetar mengepal. Namun sebelum aku mulai melihat ke arah suara, tiba-tiba dia berdiri di depanku, wajah pucat, tanpa napas yang menakutkan di depan mataku. Matanya yang kosong, tanpa napas, seperti lubang hitam. Bibirnya terbuka lebar, menunjukkan gigi yang panjang dan kuning kecoklatan. Juga beberapa kain yang sudah sobek sebagian belakang kulitnya yang menusuk. Aku terkejut hingga terjatuh ke dalam genangan air dingin, membuatku menjerit kecil. Aku langsung berdiri dan berlari sambil membaca doa dengan cepat. Tapi kepalaku terasa berat saat aku mulai ke belakang. Makhluk itu tak mengejar, tapi hanya berdiam diri di sebuah makam tanpa nama. Aku tak berani melihat lagi dan berlari sesuka hati. Sampai aku merasa ada yang menyentuh punakku. Aku menoleh ke belakang. Makhluk lain dengan wajah perempuan yang memiliki rambut panjang menutupi setengah wajah, berdiri sangat dekat. Matanya merah menyala dan suara tangisan yang melengking
Nanti di situ sosok lain yang mengenakan baju hitam yang lapuk muncul. Mereka melingkirku. Aku merasa, hari ini aku sangat sial sekali. Rasanya aku tak bisa bernafas, detak jantungku seperti akan meledak. Aku berlari secepat mungkin tanpa melihat jalan, hingga aku melihat cahaya dari sebuah rumah, yaitu rumah Mak Apong yang berada di ujung kuburan. Aku berlari dan menggedor pintu dengan keras. Ketika pintu terbuka, aku masuk dan menceritakan semuanya. Awalnya mereka tidak percaya, tapi ketika aku menuju ke arah hutan bambu di tengah kuburan, mereka melihatnya dan mulai mempercayainya. Dan segera menutup pintu rapat, lalu membawaku ke dalam kamar untuk istirahat. Aku tidur di rumah Opong sampai subuh, lalu pulang ke rumah. Terima kasih, arigatou gozaimasu.